Thiaw kena semprot Pioli. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan Malik Thiaw bersikap naif kala mencoba mengadang Moise Kean di laga lawan. Milan berduel lawan Juventus di pekan ke-9 Serie A 2023-2024 di San Siro, Senin, 23 Oktober 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri tampil apik di sebagian besar jalannya laga babak pertama. Namun momentum pertandingan langsung berubah setelah Thiaw terkena kartu merah. Ia dikeluarkan wasit karena menghentikan laju Kean. Padahal ia orang terakhir di pertahanan Milan. Juventus bisa memanfaatkan keunggulan pemain itu dan akhirnya menang 0-1. Usai pertandingan, Stefano Pioli ditanya perihal kartu merah yang didapat oleh Malik Thiaw itu. Pioli pun menyemprot Thiaw. Ia mengatakan bek muda tersebut telah bertindak dengan naif. Namun ia juga mengatakan Milan secara umum melakukan kesalahan karena tak bermain dengan lebih rapat. Terkait kartu merah itu, kami melakukan kenaifan individu dan departemen karena kami seharusnya lebih ketat. Ini disayangkan karena bahkan dengan 10 orang kami tidak kalah, ujarnya pada DAS. Hasil positif akan lebih adil, sambung Pioli. Stefano Pioli mengatakan tak cuma Malik Thiaw saja yang melakukan kesalahan. Menurutnya Alessandro Florenzi juga layak dijewer. Ia seharusnya tetap diam dan tidak mencoba untuk maju. Bek sayap itu juga melakukan kesalahan karena harus bertahan lebih ketat, tegasnya. Thiaw juga tidak beruntung karena ia terpeleset, tapi ia sebenarnya bisa menjaganya dengan lebih baik, ketus Pioli. Thiaw kartu merah, Locatelli buat San Siro menangis. AC Milan menderita kekalahan 0-1 saat menjamu Juventus di San Siro, Senin, 23 Oktober 2023, dini hari WIB, dalam lanjutan Liga Italia, Serie A, 2023-2024. Gol tunggal dari mantan pemain mereka sendiri, Manuel Locatelli, cukup membuat Rossoneri harus merelakan 3 poin dibawa pulang oleh Bianconeri. Hasil ini membuat AC Milan harus menunda kudeta pada tahta Inter Milan yang masih memimpin klasemen sementara Liga Italia. Justru tim asuhan Stefano Pioli tersebut kian terancam oleh Juventus yang kini berdiri di peringkat ketiga dengan 20 angka alias hanya 1 poin saja di bawah mereka. Kartu merah yang diterima oleh Malik Thiaw pun semakin membuat AC Milan dibuat pusing karena sang pemain harus menjalani suspensi di 3 laga ke depan. Selaku tuan rumah, AC Milan jelas mengambil inisiatif untuk menyerang dan di menit ke-14 kombinasi Rafael Leao dan Olivier Giroud nyaris berbuah gol andai sepakan akrobatik nama kedua tidak ditepis spektakuler oleh kiper Wojciech Szczęsny. Momentum relatif berpihak pada AC Milan setelahnya namun kemudian tiba-tiba mereka harus bermain dengan 10 pemain saja pasca kartu merah wasit acungkang pada Malik Thiaw di menit ke-40. Sang defender dipaksa masuk ruang ganti lebih cepat akibat menarik jersey Moise Kean dalam situasi di mana pemain Juventus tersebut punya kesempatan terbuka mencetak gol. Situasi ini memaksa AC Milan harus mengganti strategi. Christian Pulisic dikorbankan untuk memasukkan Pierre Kalulu demi mengisi lubang peninggalan Thiaw di belakang. Beruntung skor 0-0 masih bisa dijaga sampai jeda mengingat Juventus sebenarnya bisa saja unggul di masa injury time andai tandukan Kean meneruskan crossing Filip Kostic tidak melebar meski dilepaskan dari jarak dekat. Unggul jumlah pemain membuat Juventus semakin lebih berani keluar menyerang di babak kedua. Dusan Vlahovic dimasukkan dari bangku cadangan menggantikan Moise Kean. Demikian juga Andrea Cambiaso yang bertukar posisi dengan Filip Kostic. Setelah bersabar, akhirnya Juventus bisa menjebol gawang AC Milan di menit ke-63 lewat sepakan jarak jauh Manuel Locatelli. Menerima sodoran umpan dari tim WA, sang gelandang Italia melepaskan tembakan yang sempat mengenai Rade Krunic sebelum membuat Antonio Mirante mati langkah.
AC Milan beruntung tidak kalah dengan skor yang lebih besar di hadapan supporter sendiri. Pasalnya Vlahovic kemudian punya 2 peluang emas di sisa pertandingan yang masih bisa dihalau oleh Mirante. Peluang Vlahovic di masa injury time bahkan sangat berbahaya mengingat sang bomber Serbia hanya tinggal melakukan tap-in saja namun bola masih mengarah ke sarung tangan Mirante. Skor 0-1 pun menjadi hasil akhir laga pekan ke-9 Liga Italia 2023-2024 antara AC Milan versus Juventus. Rabiot jadi Mr. Min di kemenangan lawan AC Milan. Adrien Rabiot ternyata berperan besar atas performa gemilang Manuel Locatelli dalam mencetak gol di laga Liga Italia Serie A 2023-24 antara AC Milan versus Juventus. Juventus berhasil mempermalukan AC Milan dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Manuel Locatelli pada pekan ke-9 Serie A Italia 2023-24 pada Senin, 23 Oktober 2023. Ketajaman Locatelli itu ternyata lebih disebabkan suplai semangat dan dukungan dari Adrien Rabiot. Hal ini diungkapkannya sendiri seperti dilansir dari Football Italia. Gol itu sudah ada di benak saya sebelum pertandingan dan ternyata saya memang benar bisa mencetak gol, ujar Locatelli yang merupakan ex-gelandang AC Milan itu. Ini seperti sudah takdirnya. Luar biasa rasanya mencetak gol di hari yang sama, 7 tahun kemudian dengan jersey yang berbeda. Memang benar. Dia, Rabiot, mengatakan kepada saya bahwa saya harus mencetak gol di gawang yang seharusnya. Rasanya gila. Saya mencetak gol tepat pada hari yang sama. Bermain di sini selalu istimewa. Saya tumbuh di sini, San Siro dan fans mereka selalu di hati saya. Namun, saya sudah ambil keputusan ini dan saya bahagia, tutupnya. Perlu diketahui, Locatelli pernah merumput bersama AC Milan pada 2016 hingga 2019. Ia mencetak gol ke gawang Juventus pada 22 Oktober 2016 waktu setempat. Skor akhir pun sama 1-0 untuk kemenangan si Nyonya tua kala itu. Adrien Rabiot yang mendukungnya untuk mengulangi masa lalunya tersebut membuat Manuel Locatelli tampil luar biasa bagus melawan AC Milan kali ini. Dengan hasil ini, Juventus masih di posisi 3 klasemen Serie A Italia 2023-24 dengan 20 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari AC Milan di posisi 2. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, puas dengan kinerja tim asuhannya usai berhasil mengalahkan AC Milan racikan Stefano Pioli. Juventus bermain dengan bagus saat bertahan. Namun, sepak bola adalah tentang peluang dan Moiskin melakukannya dengan baik, ujar Allegri dilansir dari Football Italia. Juventus bekuk Milan di kandang, Allegri malah murka. Massimiliano Allegri mengaku lega Juventus bisa memutus rangkaian negatif saat berjumpa AC Milan. Sang pelatih tak menampik bahwa kemenangan atas Milan merupakan hasil yang penting, namun ia menyoroti penampilan anak asuhnya masih jauh dari kata memuaskan. Bianconeri berhasil menjungkalkan Rossoneri dalam laga lanjutan Serie A 2023-24. Bermain di San Siro, Senin, 23 Oktober 2023, dini hari WIB, mereka permalukan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Duel kedua tim berjalan relatif lambat berubah secara mengejutkan 5 menit sebelum jeda ketika Malik Thiaw menerima kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Moiskin. Dengan keunggulan jumlah pemain, Juve mengambil keunggulan dan Locatelli mencetak gol di menit ke-63 melalui tendangan jarak jauh yang dibelokkan oleh Rade Krunic, membuat kiper Milan, Antonio Mirante, lengah. Bianconeri kini berada di posisi ketiga dalam klasemen dengan 20 poin, dengan Milan di posisi kedua dengan 21 poin, tertinggal 1 poin dari pemuncak klasemen Inter Milan.
Sudah lama sekali kami tidak mengalahkan Milan, jadi saya hanya bisa berterima kasih kepada para pemain saya, buka Allegri kepada Dazen. Juventus bermain dengan baik dalam bertahan, tetapi sepak bola adalah tentang momen dan Keane melakukannya dengan baik dalam pergerakan itu. Saat melawan 10 orang, kami tidak memulai babak kedua dengan baik. Di menit-menit akhir, kami kurang sabar dan terus membiarkan Milan melakukan serangan balik. Memang benar mereka bermain dengan 10 orang, namun kecepatan Rafael Leao mampu menetralisir celah tersebut. Sepanjang pertandingan, Juventus acap kali mengancam lini pertahanan Milan. Namun, Allegri juga seringkali terlihat geram dengan performa anak asuhnya. Kemudian, ia mencoba menjelaskan maksud tingkahnya yang sampai melepas jaket dan dasinya di tepi lapangan. Ini hanya tentang cara Anda mengoper bola. Bermain melawan 10 pemain, Anda harus menggunakan lapangan seperti bandara dan tidak membiarkan mereka mendekati bola. Anda tidak bisa mengizinkan mereka melakukan serangan balik seperti itu. Ini adalah hal-hal yang perlu kami tingkatkan, karena kami memiliki beberapa pemain yang tidak memiliki banyak pengalaman dan bermain di San Siro adalah ujian besar bagi mereka. Kenan Yildiz jadi rebutan. Pemain muda Juventus Kenan Yildiz saat ini adalah salah satu pemain muda paling dikenal di sepak bola Eropa. Remaja Turki ini telah berkembang pesat dari tim muda ke tim utama selama 2 musim terakhir. Tak hanya mendapat tempat di tim senior Juve, ia juga sudah menjalani debut di timnas senior Turki. Dengan profilnya yang semakin meningkat, berbagai merek pun berlomba-lomba untuk menjadi penjual ecerannya. Menurut laporan di Tutto Juve, ia kini menjadi subjek tarik-menarik antara Adidas dan Nike saat mereka bersaing untuk mendapatkan salah satu talenta muda dengan perkembangan tercepat di sepak bola Eropa. Laporan tersebut menyatakan bahwa gelandang serang tersebut saat ini memiliki kontrak dengan Adidas, namun Nike melakukan upaya signifikan untuk membujuknya menjauh dari rival mereka. Namun Adidas juga berjuang untuk mempertahankannya, apalagi mereka mensponsori Juventus. Tarik-menarik merek ini adalah satu lagi pertarungan yang menyoroti Yildiz sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Eropa. Max Allegri menyadari potensinya dan mempromosikannya ke tim senior, dan kini kita bisa memanfaatkan bakat luar biasa yang dimilikinya. Dengan dia di skuad, kami memiliki seorang gelandang yang bisa kami jual dengan biaya transfer yang signifikan atau dipersiapkan agar bisa memberikan dampak besar pada tim utama di masa depan. Tagihan membengkak, Juve pilih lepas Chiesa. Juventus telah menawarkan kontrak baru kepada beberapa pemainnya dalam beberapa bulan terakhir karena mereka berusaha mempertahankan inti skuad mereka, meskipun mereka perlu memangkas biaya. Tagihan gaji mereka yang membengkak telah menyebabkan masalah keuangan yang serius dalam beberapa musim terakhir, dan klub harus mengatasi masalah ini. Ini adalah tugas pertama yang harus dilakukan Cristiano Giuntoli, dan Direktur Olahraga Bianconeri sedang berusaha menyelesaikannya. Ini tidak berarti Juve akan mengambil risiko kehilangan pemain kuncinya karena mereka mendapatkan banyak uang, dan mereka kini ingin menawarkan kontrak baru kepada Federico Chiesa. Kontrak sang penyerang akan berakhir pada tahun 2025, dan dia adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub, dengan penghasilan bersih 5 juta euro per musim. Calcio Mercato melaporkan bahwa Juventus sedang mengerjakan kontrak baru untuknya dan akan menawarinya perpanjangan dalam beberapa minggu mendatang setelah pemenang Euro 2020 itu memulai musim ini dengan baik. Chiesa adalah salah satu pemain terpenting kami dan salah satu pesepak bola terbaik di Serie A, jadi dia bukanlah pemain yang ingin kami hilangkan. Meskipun dompet kami terbatas saat ini, penyerang adalah salah satu anggota tim yang dapat kami akomodasikan dengan anggaran yang lebih baik. Jika tidak,
Kami perlu melepasnya dengan biaya besar dan menandatangani penggantinya yang akan menerima gaji lebih rendah. Resmi ganti Alexandro dengan Mario Hermoso. Juventus diperkirakan akan menggantikan Alexandro pada akhir musim ini karena pemain Brasil itu memasuki musim terakhir kontraknya di klub. Juve ingin melepasnya setelah musim lalu, tetapi ia mendapatkan perpanjangan kontrak otomatis dan harus melanjutkannya untuk musim berikutnya. Namun, ini mungkin menjadi musim terakhirnya di klub, dan Nyonya Tua sedang mencari penggantinya. Beberapa nama masuk dalam daftar belanja mereka, dan menurut laporan Calcio Mercato, ada bintang La Liga yang saat ini menduduki puncaknya. Diklaim, pemain Atletico Madrid Mario Hermoso saat ini berada di urutan teratas daftar Juventus sebagai pemain pengganti Sandro di skuad mereka. Pemain berusia 28 tahun ini juga memiliki kontrak yang akan berakhir di Madrid, dan Juve telah memposisikan diri untuk menambahkannya ke grup mereka sebagai pemain bebas transfer. Bianconeri sudah mulai mengambil langkah untuk memastikan bahwa mereka adalah tim yang dia pilih untuk bermain selanjutnya, dan dia mungkin menandatangani perjanjian prakontrak dengan mereka di jendela transfer musim dingin. Hermoso telah menjadi salah satu bek kiri terbaik di Eropa selama beberapa musim dan tampil baik di Atleti di dalam negeri dan Eropa. Mereka adalah salah satu tim dengan pertahanan paling solid di benua ini, jadi Juve akan merekrut pemain berprestasi jika mereka menambahkannya ke grup mereka. AC Milan kejang. Gelandang impian mereka justru ditawarkan ke Juventus. Klub Liga Italia, Serie A, AC Milan, bakal gigit jari lantaran pemain incaran mereka, Calvin Phillips, justru ditawarkan ke Juventus di bursa transfer. AC Milan sudah dikaitkan dengan gelandang Manchester City yang bernama Calvin Phillips. Bahkan, mereka siap menjadikannya starter. Namun ternyata, Calcio Mercato melaporkan bahwa Manchester City memilih Juventus sebagai tempat pelabuhan baru bagi sang pemain. Juventus dinilai sedang sangat membutuhkan sosok gelandang baru usai kasus doping yang menimpa Paul Pogba dan Nicolo Fagioli yang juga terseret kasus judi. Kalau rumor tersebut benar adanya, maka AC Milan bisa merana lantaran gagal mendatangkan pemain impian untuk memperkuat tim Stefano Pioli itu. Namun, niatan The Citizens itu dikabarkan bukan untuk melepas Phillips secara permanen, melainkan hanya pinjaman saja sampai akhir musim. Artinya, mereka akan menjajaki kemungkinan untuk meminjamkan sang gelandang selama 6 bulan saja, terhitung dari Januari 2024. Namun, skenario ini bisa berubah kalau selama periode sampai Januari 2024 mendatang, Phillips tidak mengalami peningkatan performa yang signifikan. Hanya saja, ini baru sebatas rencana. Manchester City belum secara resmi bergerak untuk menawarkan pemain kelahiran Inggris itu ke Juventus. Berdasarkan Transfermarkt, nilai jual Calvin Phillips saat ini adalah 28 juta euro. Harga ini sudah mengalami penurunan dari titik tertingginya, 50 juta euro. Duet Vlahovic-Chiesa siap kalahkan AC Milan. Juventus akan menyambut kembali Dusan Vlahovic untuk pertandingan mereka melawan AC Milan akhir pekan ini, karena ia memilih untuk tidak bergabung dengan tim nasional Serbia selama jeda internasional. Vlahovic menjalani awal yang fantastis musim ini sebelum mengalami cedera yang membuatnya absen selama beberapa minggu terakhir. Sang striker tetap menjadi salah satu pemain top di skuad Juventus dan mereka sangat merindukan kehadirannya. Football Italia mengabarkan dirinya fit untuk menjadi starter di laga melawan Milan. Di sisi lain, Federico Chiesa sedang mengalami cedera dan bintang Azzurri itu masih belum berlatih bersama rekan satu timnya sejak kembali dari kubu timnas Italia. Menurut laporan tersebut, kecil kemungkinannya dia akan bergabung kembali dengan pelatihan tim sebelum pertandingan mendatang, yang berarti dia akan absen dari pertandingan tersebut.
Chiesa dan Vlahovic telah menjadi pemain penting bagi kami musim ini, memimpin serangan kami dan menduduki puncak daftar pencetak gol individu di tim. Tentu mengecewakan karena Chiesa tidak bisa bermain, namun kembalinya Vlahovic merupakan dorongan yang signifikan, dan jika dia menjadi starter, itu akan sangat meningkatkan peluang kami untuk mengalahkan Milan. Meski begitu, kita tidak seharusnya menempatkan tanggung jawab mencetak gol di pundak Vlahovic. Setiap pemain di lapangan perlu berkontribusi untuk mencetak gol dan mengamankan kemenangan. Kerja sama tim akan sangat penting dalam memenangkan pertandingan. Gelandang AC Milan mengakui menghadapi Juventus akan sulit. Gelandang AC Milan Yunus Musah mengakui akan sulit bagi mereka menghadapi Juventus di Serie A akhir pekan ini sambil menantikan rekan satu tim nasionalnya Weston S1MC High Pronunciation Kenie dan Timothy Weah. Pemain Amerika itu pindah ke Milan pada jendela transfer terakhir setelah menghabiskan bertahun-tahun di Valencia di Spanyol. Juve bahkan dikaitkan dengan kepindahannya sebelum dia meninggalkan Spanyol. Tetapi Milan memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Dia sekarang akan memainkan pertandingan liga pertamanya melawan Bianconeri akhir pekan ini dan mengakui itu akan menjadi pertandingan yang sulit bagi mereka. Juve memiliki dua orang Amerika di skuad mereka yang memiliki hubungan baik dengan Musah, yang juga menantikan kehadiran mereka. Milan akan menjadi lawan yang tangguh dan ini adalah pertandingan yang harus kami persiapkan dengan baik jika kami serius ingin memenangkan liga atau finish di 4 besar. Namun, mereka bukannya tidak terkalahkan dan kami memiliki skuad untuk menantang mereka di setiap aspek lapangan pada pertandingan tersebut. Ngebet inginkan Zidane, Juventus tolak Conte kembali. Mantan Presiden Juventus Giovanni Coboli Gigli telah mengungkapkan pemikirannya tentang potensi kembalinya Antonio Conte sebagai manajer Bianconeri dan telah menyampaikan keraguannya tentang kecenderungan klub untuk mempekerjakan kembali mantan stafnya. Juventus telah mendapatkan reputasi karena telah menunjuk kembali mantan personelnya, baik itu pemain maupun pelatih. Max Allegri saat ini mengelola tim untuk kedua kalinya, dan mereka membawa kembali Paul Pogba ke klub musim lalu setelah sebelumnya bertugas di Allianz Stadium. Namun, kembalinya Pogba belum memberikan hasil yang diharapkan, dan Menir menghadapi tantangan untuk mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Ada rumor yang beredar bahwa Juventus mungkin akan menggantikan Allegri dengan Antonio Conte, yang merupakan mantan manajer klub lainnya. Namun, Coboli Gigli tidak mendukung gagasan tersebut dan berkata, seperti dikutip oleh Tutto Juve. Saya melihat Conte tampil baik di banyak tim, karena dia tidak diragukan lagi adalah pelatih berkemampuan tinggi dengan karakter tertentu. Namun, jika saya harus mengusulkan nama, saya tidak akan menyebutkan namanya. Juventus harus meninggalkan hasil lama. Sekarang kita mengalami Encore Allegri, yang terus saya dukung, tapi mungkin seharusnya dihindari. Mari berharap dia setidaknya membawa Juventus kembali ke Liga Champions, tapi saya yakin mereka harus memenangkan kejuaraan, setelah itu kita lihat saja nanti. Coboli Gigli ada benarnya karena membawa kembali para pemain dan manajer kami belakangan ini tidak berakhir dengan baik bagi kami. Klub harus berusaha mendatangkan orang-orang baru yang cukup baik, untuk membantunya mencapai tujuannya berdasarkan performa mereka saat ini. Marotta idolakan Juventus. Direktur Inter Milan BP Marotta menegaskan Juventus difavoritkan menjuarai Serie A musim ini karena minimnya mereka bermain di kompetisi Eropa. Menyusul beberapa skandal di luar lapangan, Bianconeri dilarang mengikuti kompetisi Eropa selama 1 musim dan kini fokus untuk kembali ke 4 besar. Tim hitam putih memberikan segalanya untuk menyelesaikan musim ini dengan baik, bertujuan untuk mengamankan tempat di Liga Champions. Namun, mereka belum memenangkan satupun trofi dalam 2 musim terakhir,
dan para penggemar sangat ingin melihat kekeringan itu berakhir pada musim ini. Oleh karena itu, sang manajer berusaha mengelola ekspektasi dan memastikan para pemain tetap fokus untuk mengamankan finish 4 besar. Namun Marotta menambah tekanan pada Juventus, dengan menekankan bahwa selama berada di Turin, mereka memenangkan liga meski tanpa sepak bola Eropa. Katanya, seperti dikutip dari Football Italia, "Saya memenangkan gelar Serie A pertama saya di Turin bersama Antonio Conte dan kami tidak bermain di kompetisi Eropa. Pengalaman memberitahu saya bahwa memiliki kesempatan merencanakan musim hanya dengan Serie A dan Coppa Italia adalah sebuah keuntungan. Inilah mengapa saya mengatakan Juventus adalah favorit untuk meraih gelar. Kami memiliki salah satu manajer terbaik di liga dalam diri Allegri dan dia telah memenangkan kompetisi ini sebanyak 6 kali. Ini memberi kami keuntungan, ditambah absennya sepak bola Eropa juga merupakan keuntungan bagus bagi kami." Semua pemain timnas kembali untuk hadapi AC Milan. Juventus sedang menunggu kembalinya pemain internasional mereka ke klub karena jeda untuk tim nasional secara bertahap akan berakhir. Bianconeri akan menghadapi AC Milan akhir pekan ini dalam pertandingan yang sangat menantang bagi kedua klub, dan pasukan Max Allegri diperkirakan tidak akan kalah. Juve sedang bergulat dengan krisis kebugaran, dengan pemain seperti Danilo dan Alexandro tidak bisa bermain, sementara Federico Chiesa tidak yakin. Yang terakhir ini tidak bermain untuk Italia selama jeda, namun masih belum jelas apakah ia akan dianggap fit untuk menghadapi Milan. Namun, Juventus memiliki beberapa pemain yang mewakili negaranya selama jeda, dan laporan di Tutto Mercato Web mengungkapkan bahwa kelompok pertama yang kembali akan tiba hari ini. Grup kedua diperkirakan akan kembali besok, dan semua pemain yang tersisa akan berada di grup tersebut. Kami perlu memulai persiapan untuk pertandingan melawan Milan sesegera mungkin. Semakin cepat pemain kami kembali ke klub, semakin baik bagi kami. Kami mengawali musim ini dengan baik, namun kekalahan dari Milan dapat berdampak pada kepercayaan diri kami dan menghentikan momentum kami. Oleh karena itu, memenangkan pertandingan itu sangat penting bagi tim. Weah menjadi pemain krusial setelah Alexandro dan Danilo. Timothy Weah berpotensi menjadi pemain krusial bagi Juventus dalam beberapa pekan mendatang, terutama setelah Bianconeri mengalami cedera pada Alexandro dan Danilo. Meskipun mereka mengontrak pemain Amerika itu untuk bermain sebagai bek sayap dalam sistem 3-5-2, Juventus kini mungkin beralih ke pertahanan 4 pemain karena absennya Sandro dan Danilo. Hal ini menjadi tantangan bagi Max Allegri karena klub kekurangan opsi bek sayap di kedua sayap. Namun, menurut laporan Calcio Mercato, Weah siap bermain di sisi kiri atau kanan. Dia memainkan kedua peran tersebut selama berada di Lille, menjadikannya pilihan berharga bagi Juventus selama periode yang penuh tantangan ini. Weah tiba di klub dengan reputasi yang signifikan tetapi menghadapi tantangan dalam mendapatkan tempat reguler di tim. Namun demikian, krisis cedera ini menghadirkan peluang baru baginya untuk tampil lebih sering, dan kami memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap putra George Weah untuk tampil baik bagi kami. Pemain lain dalam skuad yang tidak memiliki waktu bermain yang lama juga perlu bersiap untuk menunjukkan kemampuannya dalam beberapa minggu mendatang. Juventus sedang menghadapi krisis cedera dan ini adalah kesempatan sempurna bagi pemain pinggiran untuk mengklaim tempat reguler di tim utama. Resmi rekrut Jorginho bulan Januari nanti. Jorginho adalah pemain yang diincar Juventus sejak membela Napoli di Serie A. Bintang Azzurri ini adalah seorang gelandang berpengalaman, namun ia kesulitan untuk memantapkan dirinya di Arsenal sejak pindah ke klub tersebut pada paruh kedua musim lalu. Musim ini, waktu bermainnya terbatas, dan Juventus tertarik untuk membawanya kembali ke Serie A pada bulan Januari.
Bianconeri kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli karena masalah di luar lapangan, dan mereka harus memperkuat lini tengah mereka pada bulan Januari. Sementara beberapa nama masuk dalam daftar belanja mereka, Jorginho muncul sebagai target yang lebih menonjol. Sebuah laporan di Calcio Mercato menunjukkan bahwa jika gelandang tersebut tersedia dengan status bebas transfer, atau dengan biaya tertentu, Juventus akan mengambil langkah untuk menambahkannya ke skuad mereka pada bulan Januari. Jorginho memiliki pengalaman luas di level tertinggi sepak bola Eropa, menjadikannya salah satu pemain top yang masuk radar kami. Sebagai pemenang Euro 2020, dia kemungkinan besar tertarik untuk pindah. Namun, sangat penting bagi kami untuk memastikan dia cocok dengan sistem kami, karena pada usianya, kemajuan yang signifikan tidak mungkin terjadi jika dia bergabung dengan kami di Turin. Alami krisis, Juve tak mampu perpanjang kontrak Vlahovic. Juventus sangat ingin mengamankan Dusan Vlahovic dengan kontrak baru jangka panjang sebagai salah satu pemain terpenting mereka. Pemain Serbia ini secara konsisten tampil di level tinggi selama berada di klub dan tetap menjadi pencetak gol utama di Allianz Stadium. Juve menghadapi tantangan finansial dalam beberapa musim terakhir, yang terus berdampak pada gaji yang bisa mereka tawarkan kepada para pemain. Klub telah menerapkan langkah-langkah penghematan biaya selama beberapa waktu dan berencana untuk melanjutkannya sambil berupaya mengurangi utang mereka. Melihat hal tersebut, strategi mereka adalah mengajukan kontrak dengan gaji lebih rendah dari yang diterima Vlahovic saat ini. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, niat mereka adalah memperpanjang durasi penghasilannya alih-alih menaikkan gajinya saat ini. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, niat mereka adalah memperpanjang durasi penghasilannya alih-alih menaikkan gajinya saat ini. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada klub ketika mereka bergulat dengan masalah keuangan dari berbagai bidang. Namun laporan tersebut juga menyebutkan bahwa perwakilan Vlahovic tidak tertarik dengan kesepakatan tersebut sehingga kedua belah pihak masih memiliki jarak yang cukup jauh dalam negosiasi. Vlahovic adalah pemain yang sebaiknya kami pertimbangkan untuk berpisah hanya dengan biaya transfer yang besar. Jika pemain Serbia itu tidak bersedia memperpanjang kontraknya dengan upah yang lebih rendah, maka akan menjadi kepentingan terbaik kami untuk mencari pembeli yang bersedia melakukan investasi besar untuk mengakuisisinya. Juventus tetap optimis bisa memulihkan Chiesa jelang laga Milan. Dengan kapten klub Danilo absen selama beberapa minggu, Juventus bisa memberikan dorongan moral. Pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, Bianconeri berkompetisi dalam Derby della Mole tanpa kehadiran striker bintang Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa. Sementara Direktur Teknik Cristiano Giuntoli mengisyaratkan pemulihan pemain Serbia itu, dia tetap malu-malu terhadap pemain Italia itu. Pemain berusia 25 tahun itu menerima panggilan untuk tim nasional Italia tetapi kembali ke rumah ketika staf Luciano Spalletti mengesampingkan pemulihan menjelang pertarungan melawan Inggris. Namun menurut Tuttosport, Juventus tetap optimis untuk memulihkan Chiesa menjelang pertandingan besar hari Minggu melawan Milan. Bianconeri akan bertandang ke Milan pada akhir pekan untuk pertandingan melawan pemimpin Serie A di Stadion San Siro. Menurut sumbernya, hasil tes tidak pernah menunjukkan adanya cedera, namun sang pemain masih merasakan sakit. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Chiesa mungkin masih menderita dampak mental dari cedera parah yang dideritanya pada Januari 2022 yang membuatnya absen selama 10 bulan. Meski demikian, Juventus masih percaya bahwa pemain sayap yang berubah menjadi striker ini akan mengabaikan cederanya dan kembali beraksi tepat waktu. Dia bahkan bisa mendapatkan tempat di formasi awal. Chiesa bermain sebagai second striker dalam formasi 3-5-2 Max Allegri.
dia sudah menemukan kesuksesan dalam peran barunya, mengantongi 4 gol sejak awal musim. Welcome Arthur Vermeeren. Raksasa Liga Italia, Serie A, Juventus, jadi duri dalam minat Barcelona boyong Arthur Vermeeren pada jendela bursa transfer selanjutnya. Juventus menjadi salah satu klub Liga Italia yang tertarik untuk merecoki niat Barcelona dalam mendatangkan Arthur Vermeeren di bursa transfer 2024. La Vecchia Signora, julukan Juventus, tertarik dengan penampilan Arthur Vermeeren ketika melawan Barcelona dalam pekan pertama Liga Champions musim ini. Dilansir dari Caught Offside, Juventus mengikuti langkah yang dilakukan oleh Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan Vermeeren. Sebelumnya, Barcelona telah lebih dulu mengirimkan pencari bakat untuk memantau penampilan Arthur Vermeeren bersama Royal Antwerp. Hal tersebut lantas diikuti oleh Juventus yang juga mengirimkan pencari bakatnya demi melihat perkembangan gelandang berpaspor Belgia tersebut. Bahkan, Fabrizio Romano mengatakan apabila peluang Juventus dan Barcelona masih sama dalam menggaet Vermeeren. Barcelona dan Juventus telah mengirimkan pencari bakat mereka untuk mengikuti Arthur Vermeeren, buka Fabrizio Romano. Ini masih merupakan balapan yang sangat terbuka, belum ada kemajuan. Arthur Vermeeren tampak seperti pemain yang sangat bagus, lanjutnya. Kendati demikian, Juventus tidak hanya bersaing dengan Barcelona saja dalam memburu Arthur Vermeeren pada bursa transfer berikutnya. The Gunners, julukan Arsenal, juga dilaporkan menjadi klub selain Juventus dan Barcelona yang berminat terhadap Arthur Vermeeren. Keadaan itu tidak terlepas dari penampilan Arthur Vermeeren bersama Royal Antwerp pada awal musim ini. Tercatat, Arthur Vermeeren telah mengoleksi 1 gol dan 5 assist dari 15 laga yang dilakoni dengan Royal Antwerp di semua ajang. Catatan di atas sudah termasuk dengan torehan 2 assist yang dicatatkan pemain berpaspor Belgia tersebut di Liga Champions 2023 hingga 2024. Semakin getol dekati Zidane untuk jadi pengganti Allegri. Zinedine Zidane telah secara konsisten dikaitkan dengan posisi manajer Juventus selama beberapa waktu, terutama ketika Max Allegri berjuang untuk memenangkan hati para penggemar dan pakar. Juventus belum pernah mengamankan trofi dalam 2 musim, dan nampaknya ini akan menjadi kesempatan terakhir Allegri untuk memecahkan rekor tersebut. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Juventus ingin menunjuk Zidane sebagai manajer mereka berikutnya, dan mengingat dia saat ini berstatus bebas transfer, sepertinya ini adalah langkah yang logis. Namun, ketersediaannya sebagai pemain bebas transfer mungkin tidak akan bertahan lama, karena klub lain dilaporkan ingin mengamankan jasanya sebelum Juventus bisa mendapatkannya. Sebuah laporan di Tutto Juve mengungkapkan bahwa Zidane siap untuk kembali bertugas di Real Madrid. Menurut laporan tersebut, dia adalah kandidat terdepan untuk menjadi manajer Madrid berikutnya, apalagi dengan Carlo Ancelotti yang diperkirakan akan hengkang pada akhir musim. Zidane memiliki karir manajerial yang relatif singkat, namun ia menjadi salah satu pelatih paling sukses di dunia. Sudah jelas bahwa dia akan menjadi tambahan yang kuat dalam staf kepelatihan kami, namun tampaknya semakin kecil kemungkinannya kami akan memenangkan perlombaan untuk mengamankan dia sebagai pelatih kepala kami berikutnya. Jika kami bertindak cepat dan mengambil keputusan untuk berpisah dengan Allegri sebelum musim berakhir, kami mungkin memiliki peluang lebih baik untuk menunjuk dia sebagai pelatih kepala kami dibandingkan Real Madrid. Punya tim yang kuat, Allegri yakin bisa kalahkan AC Milan. Massimo Pavan mengungkapkan simpatinya kepada Max Allegri jelang laga Juventus melawan AC Milan akhir pekan ini, karena cedera dan berbagai masalah lainnya sangat berdampak pada skuad Juventus. Selain kekhawatiran cedera yang dialami Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic, Juventus juga kehilangan Nicolo Fagioli,
yang menghadapi larangan bermain yang lama karena pelanggaran taruhan. Apalagi mereka sebelumnya sudah kehilangan Paul Pogba. Bianconeri kemungkinan besar ingin mengakhiri musim ini sehingga mereka dapat berkumpul kembali. Namun, musim ini baru saja dimulai, dan mereka harus bertahan dan bekerja keras untuk memastikan keberhasilan kampanye meskipun ada tantangan. Pavan berbicara menjelang pertandingan melawan Milan dan berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercatowe. Pada Minggu malam, dia akan membutuhkan keajaiban, selain cedera yang harus dia tangani, sementara Milan telah memulihkan pemain-pemain penting selama jeda. Sebagai klub papan atas, kami harus selalu siap memenangkan pertandingan dan meraih kesuksesan, apapun keadaan yang kami hadapi. Klub sepenuhnya menyadari hal ini, dan pengalaman Allegri dalam menghadapi situasi seperti itu menanamkan keyakinan bahwa ia dapat membimbing tim meraih hasil yang diperlukan. Pertandingan mendatang melawan AC Milan sangat penting bagi kami, dan para penggemar dipenuhi dengan harapan bahwa tim akan keluar sebagai pemenang. Ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan, dan harapannya adalah hasil yang positif. Kembali pinjamkan Mattia Soule. Manajer Italia, Luciano Spalletti, telah mengakui bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk memanggil pemain pinjaman dari Juventus, Mattia Soule. Meskipun pemain muda ini lahir dan besar di Argentina, ia memiliki warisan Italia dan paspor Italia, yang membuatnya memenuhi syarat untuk mewakili tim nasional Italia. Italia telah memantau Soule dengan cermat selama beberapa waktu dan terkesan dengan penampilannya di Serie A. Pemain berbakat ini menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Frosinone, tim yang baru dipromosikan, sebagai bagian dari langkah Juventus untuk memberinya lebih banyak pemain. Pengalaman. Soule menonjol sebagai salah satu pengiring bola terbaik dan pencipta peluang di papan atas Italia. Akibatnya, terjadi tarik-menarik antara Italia dan Argentina untuk masa depan internasionalnya, dan kedua negara bersaing untuk mendapatkan jasanya. Berbicara mengenai rumor Italia menginginkan Soule, kata Spalletti seperti dikutip dari Football Italia. Soule dan Colpani adalah dua nama yang kami incar. Saya berbicara dengan salah satu dari mereka, belum dengan yang lain, tapi kami terus memantau keduanya, kata sang pelatih. Mereka tampil sangat baik di Serie A dan kami harus memberikan kesempatan bagi mereka yang berusaha untuk masuk ke skuad dan masih muda. Sampai kami mendapatkan dorongan besar ke level ini, kami juga harus menjaga pengalaman dan kepercayaan diri para pemain yang lebih matang. Soule adalah salah satu pemain terbaik di skuad kami, dan kami mengapresiasi penampilan yang ia tunjukkan selama dipinjamkan ke Frosinone. Ini berarti kami mungkin tidak perlu merekrut penyerang baru di musim panas dan mempromosikannya ke tim utama. Spalletti kagumikin. Striker Juventus Moiskin kembali ke tim nasional Italia saat mengalahkan Malta 4-0 dalam kualifikasi Euro 2024 di Stadion San Nicola di Bari. Pemain berusia 23 tahun ini memulai pertandingan sebagai pemain sayap kiri dalam formasi 4-3-3. Luciano Spalletti bergabung dengan Domenico Berardi dan Giacomo Bonaventura di lini depan. Gelandang Bianconeri, Manuel Locatelli, berperan sebagai deep lying playmaker. Meski tidak tepat sasaran, Kean memberikan assist untuk gol pembuka luar biasa Giacomo Bonaventura. Meski demikian, Spalletti sangat terkesan dengan kinerja sang penyerang. Mantan pelatih Napoli itu memberikan ucapan selamat kepada sang pemain atas penampilannya. Sebagai pemain sayap, Kean menjalani permainan yang hebat, ujar pelatih Italia itu dalam wawancara pasca laga dengan Rai via Il Bianconero. Dia melakukannya dengan baik dalam menjaga pemainnya dan membuat fisiknya terlihat. Saya mengucapkan selamat kepadanya atas penampilannya. Dia berjuang untuk setiap bola dan kemudian nyaris mencetak gol. Mantan pemain Everton itu tetap berada di lapangan selama 79 menit sebelum meninggalkan tempatnya untuk striker Atalanta Gianluca Scamacca. Menyusul gol pembuka Bonaventura, Berardi mencetak 2 gol pribadi sementara Davide Fratesi masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol di masa tambahan waktu untuk mengubah skor menjadi 4-0. Azzurri tetap berada di urutan kedua grup dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Selanjutnya adalah pertarungan penting melawan Inggris di Wembley pada hari Selasa.
Finish di posisi kedua sudah cukup untuk mengamankan tempat di putaran final turnamen musim panas mendatang. Namun, Gli Azzurri harus menepis persaingan dari Ukraina yang memiliki perolehan poin sama, meski dengan satu laga tambahan yang dimainkan. Kontrak kembali Pogba setelah pulih. Adrien Rabiot menekankan bahwa semua orang mendukung Paul Pogba dan menawarkan dukungan sebanyak mungkin setelah dia gagal dalam tes narkoba. Pogba saat ini sedang mempersiapkan pembelaannya setelah terkejut saat mengetahui sampel urinnya positif mengandung testosteron. Kembalinya Pogba ke klub dirusak oleh seringnya cedera selama berada di Stadion Allianz. Namun demikian, profesionalismenya tidak pernah diragukan, sehingga sangat mengejutkan bahwa sampelnya memberikan hasil yang positif. Terlepas dari perkembangan ini, Juventus tetap mendukung sang gelandang sambil menunggu informasi lebih lanjut mengenai durasi potensi skorsinya. Rabiot adalah rekan setimnya di level klub dan tim nasional dan berkata, seperti dikutip dari Tutto Juve. Saya berkesempatan berdiskusi dengan Paul. Memang benar ini adalah situasi yang rumit. Di Juventus kami semua sedih dengan berita ini. Tentu saja, kami bersamanya. Dia mendapat dukungan kami dan kami berharap dia bisa keluar dari masalah ini dengan cara terbaik. Kami telah bekerja sama dengan pihak berwenang dan menawarkan dukungan kepada Pogba sejak berita ini tersiar dan kami akan tetap menganggapnya sebagai salah satu milik kami sampai dia tidak lagi memiliki kontrak dengan kami. Pelatih baru, di antara dua pilihan, Del Piero atau Zidane. Channel YouTube resmi Juventus mengunggah keseluruhan pertandingan legenda Juventus tersebut. Pada Selasa malam yang ajaib, beberapa bintang klub yang paling ikonik kembali ke Turin untuk berbagi lapangan yang sama dalam pertandingan persahabatan 7-1. Bianconeri merayakan 100 tahun keluarga Agnelli di klub. Alessandro Del Piero dan Zinedine Zidane adalah dua kapten tim lawan, dan tim asuhan Perancis itulah yang memenangkan pertandingan dengan 9 gol berbanding 6. Peran baru Iling dan Yildiz untuk lawan AC Milan. Juventus saat ini sedang bergulat dengan situasi darurat di berbagai area skuad mereka. Selain beberapa pemain yang absen karena cedera, mereka juga menghadapi potensi kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli di lini tengah karena masalah di luar lapangan. Saat bersiap menghadapi AC Milan usai jeda internasional, laga ini menjadi tantangan berat bagi Juventus. Tampaknya Max Allegri perlu menggunakan solusi kreatif untuk mengatasi kekurangan skuadnya. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Allegri mungkin terpaksa menurunkan Kenan Yildiz dan Samuel Iling Junior sejak awal laga melawan Milan. Namun, perlu dicatat bahwa para pemain ini mungkin ditempatkan di peran lini tengah yang asing karena Juventus berupaya mengatasi krisis skuad saat ini dan menghasilkan solusi taktis baru. Situasi kami saat ini bukanlah apa yang kami perkirakan, namun ini bukanlah hal baru dalam sepak bola dan kami yakin tim kami siap untuk menyelesaikannya. Kami harus mendapatkan hasil melawan Milan dan siapapun yang dipilih untuk bermain dalam pertandingan itu harus bersiap memberikan yang terbaik dan membantu tim menang. Vlahovic kembali untuk lawan AC Milan. Juventus mendapat kabar positif mengenai kebugaran karena Dusan Vlahovic tampaknya telah membuat kemajuan signifikan dalam pemulihan cederanya. Dia diharapkan menjadi bagian dari skuad mereka untuk pertandingan mendatang melawan AC Milan. Vlahovic memilih untuk menolak panggilan ke tim nasional Serbia selama jeda internasional untuk melanjutkan rehabilitasinya menjelang pertandingan Juventus berikutnya. Menurut laporan dari Calcio Mercato, penyerang asal Serbia tersebut telah berlatih secara bertahap bersama tim dalam beberapa hari terakhir dan kemungkinan akan kembali berlatih tim secara penuh dalam beberapa hari mendatang. Perkembangan ini meningkatkan kemungkinan dia dimasukkan ke dalam skuad untuk pertandingan melawan Milan, yang merupakan dorongan positif bagi Juventus. Kehadiran Vlahovic sangat dirindukan tim dalam beberapa pekan terakhir. Setelah kehilangan Chiesa, merupakan dorongan besar bagi kami untuk mendapatkan kembali Vlahovic karena dia akan menjamin kami untuk mencetak gol. Pemain asal Serbia ini tetap menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A dan kehadirannya di tim kami selalu membuat takut para pemain bertahan. Dia juga memulai musim ini dengan baik, jadi dia ingin melanjutkan kerja bagusnya di pertandingan berikutnya dengan mencetak beberapa gol untuk